Hai viewers, welcome to my podcast. Hai viewers lama, baik viewers lama maupun viewers baru, selamat datang di podcast gua. Selamat datang di channel gua, MB Light Go. Channel yang paling jarang upload dan sekalinya upload random. Ya bener-bener random, soalnya kemarin gua bikin video-video membahas tentang ABCD, isu perkara yang terjadi, dan gue langsung lompat ke podcast. Tiba-tiba gue lompat lagi ke game, udah nggak jelas deh pokoknya. Dan itu aja jangka uploadnya bisa kelihatan kayak setahun gitu, bener-bener lama deh pokoknya. Sebelumnya sorry kalau gue lagi jarang upload karena memang ya ada beberapa halangan, kayak contohnya gue nggak bisa rekaman pagi-pagi, dan kalau mau rekaman malam itu pasti ngantuk. Dan ya pokoknya ada beberapa hal kayak gue yang sibuk beneran atau mungkin gue yang sok sibuk aja. But anyway, karena gue udah dapat inspirasi dan gue emang lagi on fire banget, enak kayaknya buat bikin podcast dan ya sharing-sharing lah sedikit ke kalian tentang apa yang gue alamin sekarang ini. Sama sekalian konten podcast gue kali ini buat mengisi konten yang gak ada di YouTube atau kekosongan konten gue di YouTube. Jadi si podcast gue kali ini tuh sebenarnya cuma berupa pandangan atas cerita yang gue denger dari teman-teman gue mengenai persiapan kelulusan atau rencana-rencana setelah kelulusan yang lagi mereka persiapin sekarang ini. Sebelumnya gue mau ngingetin dulu kalau ini cuma pandangan atau ini cuma pendapat gue aja, ini cuma pola pikir gue aja. Jadi gue nggak bermaksud buat mengubah pola pikir kalian atau mungkin merendahkan kalian kalau misalnya cerita kalian ada di sini. Ya mohon maaf, gue pakai karena ceritanya cukup unik, jadi enak aja buat dibawa di podcast ini. Anyways, buat teman-teman yang SMK atau mungkin SMA yang sederajat, itu sekarang lagi mempersiapkan kelulusan. Dan ya seperti pada umumnya, kelulusan SMA atau SMK sederajat ini itu benar-benar menentukan arah hidup lo. Mungkin nggak secara drastis sih, mungkin lo bisa mengubah itu di tengah-tengah jalan. Tapi ini adalah lonjakan awal untuk kita semua, atau gue khususnya karena gue juga adalah anak-anak SMK dan SMA. Maksud gue anak SMK sederajat, terus lagi mempersiapkan kelulusan juga dan mempersiapkan untuk ke lonjakan yang gue bilang tadi. Tapi di persiapan ini gue sempat dengar beberapa cerita dari teman-teman gue, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau gibah. Enggak, bercanda. Maksud gue secara orang lain gitu. Jadi ceritanya gue dengar melalui perantara orang lain. Di sini gue dengar beberapa cerita yang positif dan negatif. Yang positif di sini gue bener-bener iri karena orang-orang ini tuh udah menentukan kemana mereka mau pergi, kemana mereka selanjutnya, apa rencana mereka selanjutnya, universitas mana yang mereka mau ambil, atau apa aja yang mereka udah ikutin lah pokoknya. Dan bahkan ada yang lagi nge-upgrade dirinya, bener-bener nge-upgrade dirinya sampai ke batas yang dia bisa buat mencapai tujuan dia nanti. Ya karena seperti yang gue bilang tadi, kelulusan kali ini benar-benar menentukan arah hidup, atau lonjakan kali ini benar-benar membantu hidup kita. Jadi yang itu tadi adalah cerita yang positif, simple banget kan, kecil banget, kayak cuma ada temen yang nemuin arah hidupnya dengan jelas, terus gue iri ya. Tapi emang itu adalah salah satu cerita positif yang menurut gue udah biasa lah
biasalah. Tapi itu bener-bener nge-efek banget di gue. Bahkan menurut gue orang kayak gitu tuh bisa bikin gue insecure gitu, atau emang gue aja yang terlalu baperan lah. Tapi ada juga beberapa cerita yang sekiranya menurut gue kurang nyaman gitu. Kayak ya ada paksaan lah, ada gengsi lah, ada pemahaman lain yang memasuki otaknya gitu, maksudnya memasuki pemikiran itu. Dan dari beberapa hal yang gue denger, gue dapat 3 hal dimana itu cerita negatif itu bener-bener jadiin penghambat. Dan menurut gue kayak they shouldn't do that gitu. Mereka gak harus ngelakuin itu. Mereka harusnya bisa lebih bebas daripada itu. Mereka harusnya bisa lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Jadi cerita yang pertama, gue gak mau ceritain secara detail, cuma gue ambil poinnya aja ya. Jadi yang pertama itu ada tuntutan orang tua. Ya, persiapan buat kelulusan dan tuntutan orang tua itu apa hubungannya? Ada hubungannya. Kayak contohnya ini, ketika gue mau kerja, tapi ortu gue minta buat gue kuliah di UI. Waduh, mantap banget ya. Terus gitu gue nolak gitu. Waduh, ini contoh gue nih ketinggian. Oke, lanjut. Ya misalnya kayak gitu. Ada beberapa tuntutan yang orang tua kasih gitu buat kita. Dan pandangan gue atas hal tersebut tuh gue kayak, apaan sih ini orang tua nggak pernah membebaskan anaknya? Apaan sih ini nggak pernah bisa mengerti anaknya, nggak pernah bisa paham anaknya kayak gimana, maunya kayak gimana, atau mungkin passion anaknya di mana, anaknya bagusnya di mana, temen gue nih kerennya di mana tapi dipaksanya di mana. Gue rada kesel sama yang kayak begituan, karena kesannya kayak dia tuh tersangkar banget gitu. Anak dari orang tua ini tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak dipaksa dan harus nurut untuk ngikutin kemauan mereka sebagai orang tua. Menurut gue ini buruk banget buat persiapan kelulusan, karena yang namanya kelulusan kayak gini ya, satu, lu udah punya beban, yaitu beban pikiran lu sendiri. Kalau lu suka banget mikir ya pasti itu jadi beban. Dan secara umum emang ini beban gitu buat kita. Kita harus mikir kita mau kemana selanjutnya. Kita harus mikir persiapan kita buat lulus. Bahkan sebelum kita lulus, kita itu harus mempersiapkan dulu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung lulus gitu, nggak. Kita tetap harus mempersiapkan itu dulu. Dan gue rasa ada beban ini dilanjut dengan beban yang diberikan orang tua untuk memaksa anaknya kuliah di A, itu maksudnya universitas A atau universitas B atau di mana, atau mereka maksa anaknya buat jadi apa, itu menurut gue udah nambah beban yang cukup besar gitu. Impact-nya tuh cukup gede, dan menurut gue itu nggak banget. Harusnya itu nggak ada dan itu nggak dilakuin. Oke, daripada gue naik darah, gue mau lanjut yang kedua aja langsung. Yang kedua ini adalah gengsi. Yoi, gengsi, pemahaman akan sukses. Oke, gue akan pisah kedua itu. Yang pertama adalah gengsi, yang kedua pemahaman akan kesuksesan. Jadi gengsi ini gimana sih yang gue maksud? Gengsi ini kayak lu tuh nggak mau dipandang rendah sedikit pun gitu. Lu nggak mau diremehin sedikit pun, karena ya rasanya diremehin itu juga nggak enak. Gue juga pernah ngerasain. But gengsi ini lebih ke overthinking. Ketika lu bener-bener takut, tapi lu tuh overthinking banget, lu overscare gitu. Bukan overthinking lagi, udah lu takutnya lebih daripada biasanya. Lu takut lu diremehin, lu takut dijauhin, karena misal gini, gue kuliah di universitas A dan teman-teman gue kuliah di universitas bagus, yaitu Universitas Z.
Sebelumnya gue itu pengen masuk ke Universitas Z dan gue mati-matian berjuang di sana. Terus akhirnya gue masuk Universitas A dan gue diajak-ajak. Nah, kayak begitu gue merasa gengsi, gue takut akan hal itu terjadi gitu. Itu adalah skenario terburuk yang gue alamin. Akhirnya gue berusaha mati-matian untuk masuk ke Universitas Z dengan cara apapun, menghalalkan apapun, kayak misalnya lo ngepet lah atau apa, gue nggak tahu, nyontek atau gimana, gue nggak tahu. But itu tadi yang gue bilang, kayak gengsi itu ngebunuh gitu, termasuk gengsi soal nilai-nilai. Mungkin benar secara umum nilai itu adalah penunjang atau pembuktian akan lo paham atas materi ini atau tidak paham atas pelajaran ini atau tidak. But back again, kalau lo misal nurutin itu tapi lo nggak nurutin nilai, maksudnya nurutin nilai secara akademis tapi lo nggak punya skill apa-apa, itu agak gimana ya, lo bakalan bingung sih. Maksud gue kayak nanti akhirnya lo bakalan bingung apa skill lo, apa kemampuan lo, apa kehebatan lo, apa kekurangan lo. Pokoknya gengsi itu bisa merubah semuanya. Jadi gengsi yang gue maksud di sini adalah berusaha mati-matian untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi lu bener-bener ngikutin nilai. Kayak contohnya gini, try out itu sebenarnya cuma apa ya, cuma lu ngetes, cuma lu dites kalau lu tuh bisa apa enggak. Karena ujian aslinya adalah ujian sekolah gitu, katakanlah gitu. Tapi di tryout ini lu tuh bener-bener apa ya, kayak belajarnya tuh wah sungguh-sungguh gitu. Padahal lu bisa aja nyantai, terus baru ujian sekolah lu bener-bener hard. Lanjut, sorry gue agak kepotong dikit. Udah jam 1, sorry banget. Ini apa, konsentrasi gue menurun nih. Gue mikirin kata konsentrasi aja udah lama nih, saking banyaknya energi yang kebuang di malam-malam seperti ini. Asik. Enggak. Lanjut. Jadi tadi gue bilang gengsi ya kayak begitu. Lu berusaha mati-matian agar lu nggak direndahin, bahkan di ulangan sekecil apapun lu berusaha untuk jadi yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah pemahaman akan kesuksesan. So, pemahaman akan kesuksesan itu ada banyak macamnya gitu, dan jenis sukses itu beragam. Kayak contohnya menurut gue sukses adalah ketika gue bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa bayar. Jadi istilah makan gratis dan makanannya enak dan makanannya halal dan makanannya bisa dimakan. Nah, ya banyaklah pemahaman tentang sukses. Cuma ada beberapa orang yang kayak nge-point dirinya atau membuat apa ya istilahnya, kayak tujuan atau goals yang akan dia dapatkan itu setinggi-tingginya, tanpa tahu apa yang dia bisa, tanpa tahu apa yang menjadi kekurangan dia gitu. Jadi dia asal-asalan bikin goals yang dimana atau pemahaman sukses yang dimana itu tuh sebenarnya ini punya orang lain. Dia itu nggak memahami sukses menurut dia sendiri. Itu adalah hal terburuk juga untuk menurut gue, hal terburuk buat persiapan kelulusan. Karena kalau lu ngikutin sukses orang lain, lu nggak bakalan bisa menciptakan sukses menurut lu sendiri. Mungkin sih orang lain, lu ngeliat orang lain, oh dia bisa jadi presiden, oh dia bisa jadi pejabat, oh lu gini. Tapi ketika lu nyoba buat jadi pejabat, lu nggak tahan, lu langsung kayak, okay, the heck is this, I'm out gitu. Pokoknya apapun ini gue keluar, gue nggak tahan buat ngikutin mereka. Itu adalah salah satu hal yang menghambat kelulusan. Bahkan waktu persiapan itu juga bisa menghambat semuanya itu. Kayak contohnya gini, pemahaman sukses menurut temen gue si Asep, gue katakanlah Asep, itu dia menganggap sukses itu ketika dia
bisa beli mobil sebanyak-banyaknya. Nah, temen gue si Udin ya, misal katakanlah temen gue ini si Udin, itu dia gak punya pendirian sukses dan dia ngikut gitu sama si Asep. Si Udin mikir kayak, oh dengan cara gue mengikuti Asep, gue udah pasti sukses. Itu adalah pemahaman yang menurut gue salah. Dan itu gak worth it banget. Lu udah capek-capek buat ngikutin orang gitu kan. Lu udah capek ngikutin cara buat belajar mereka gitu. Jadi untuk mencapai kesuksesan pasti lu ada caranya, dan lu mengikuti cara-cara mereka. Itu bakalan ngerasa kurang nyaman. Mungkin kalau lu mau melihat cara mereka atau meniru cara mereka lalu mengadaptasinya dengan cara lu sendiri atau original lu, jadi lu setelah ngeliat temen lu mau gabungin, ya itu bagus. Tapi kalau bener-bener diikutin, it's a bad thing, oke? Tapi terlepas dari itu semua, gue menemukan sesuatu yang ya bisa memperbaiki pandangan-pandangan gue atas cerita-cerita negatif itu. Sebelumnya gue memandang cerita-cerita ini secara negatif gitu, gue gak pernah memandang ini dari sudut yang lain. Tapi setelah gue teliti lagi dan setelah gue mencoba untuk relax, tenang, santai, untuk setidaknya menelaah lagi cerita-cerita yang gue dengar ini, akhirnya gue mendapatkan jawaban positif untuk cerita-cerita yang gue rasa negatif tadi itu. Yang pertama tadi adalah paksaan orang tua. Oke. Yang pertama, gue bisa menyimpulkan secara positif adalah orang tua mau yang terbaik. Siapa sih orang tua yang mau anaknya jadi copet gitu? Nggak ada kan. Orang tua mau anaknya jadi pengusaha. Orang tua mau anaknya sukses. Orang tua mau anaknya mendapatkan apapun yang terbaik lah. Jadi orang tua akan mengarahkan anaknya kemanapun ke arah yang mereka rasa itu baik. Dan gue gak bisa ngejudge bahwa semua orang tua itu tidak memberikan kebebasan terhadap anaknya. Kasih sayang orang tua itu bermacam-macam. Asik nih, gue ngomongnya bijak banget ya. Weh, lanjut lanjut. Oke, sorry. Ya, gue juga gak tahu pemikiran teman gue ini gimana. Maksud gue kayak pemikiran teman gue ini terhadap permintaan orang tuanya untuk A, B, C, D, Z dan sebagainya itu gimana. Karena mungkin kan bisa aja teman gue si A ini dia emang orangnya suka banget atau sayang banget sama sama orang tuanya, dan dia akan mendengarkan apapun yang orang tuanya ucapkan gitu. Jadi gue yang tadinya mengambil konklusi kayak ini orang tua jahat, ini anaknya nggak merasa terbebas, itu gue melihat lagi dari sisi positif dan gue mendapatkan kalau ya mungkin aja orang tuanya pengen yang terbaik karena anaknya ini rada begajulan gitu. Bisa. Atau mungkin katakanlah memang anaknya yang pengen mengabdi kepada orang tuanya, yang benar-benar sayang sama orang tuanya, sampai-sampai semua yang dikatakan orang tuanya akan dia ikutin. Dan permintaan-permintaan orang tuanya untuk misalnya kuliah di A, B, C, D, Z itu akan dia ikutin untuk orang tuanya. Itu untuk cerita negatif pertama. Gue bilangnya negatif. Jadi negatif deh bahasanya, yang lebih bagus dikit apa ya? Cerita minus mungkin ya itu lebih mending sih kayaknya. Oke. Jadi untuk cerita minus yang pertama, gue udah mendapatkan jawabannya. Lalu cerita minus yang kedua, yaitu gengsi. Gue bisa bilang kalau gengsi ini berasal dari ketakutan atas apa yang akan lu hadapin gitu. Terkhusus ujian kayak gini kan pasti menakutkan banget. Kalau lu misal nggak lulus, terus lu nggak dapet universitas yang bagus, lu direndahkan, itu wajar menurut gue. Dan gengsi itu emang manusiawi untuk lu mengerjakan apapun sekuat tenaga, meskipun itu adalah hal-hal yang kecil. Itu
biasa aja sih menurut gue, manusiawi setelah gue telaah lagi. Tapi sebelumnya gue ngerasa kayak gengsi itu membunuh lo. Oke, ketika lo gengsi, mungkin lo bisa gengsi selama beberapa hari, tapi jangan terlalu lama, serius. Karena semakin lama lu gengsi, semakin banyak beban pikiran lu tentang ABCD, tentang gimana cara mendapatkan ini, tentang cara mendapatkan 1, 2, 3 atau apalah itu, tentang cara mendapatkan ranking. Itu menambah beban pikiran lu. Karena kalau misal ini ada yang SMA atau SMK, atau mungkin ada orang tua yang dengar ini, Pak, Bu, kasih tahu anaknya jangan terlalu banyak pikiran. Buat teman-teman gue, jangan banyak pikiran, cuma jangan terlalu ngelos juga sih. Lanjut. Jadi yang gengsi tadi, lu boleh gengsi, cuma jangan terlalu lama dan segeralah sembuh. Karena dikit lagi lulus. Semoga lu lulus. Amin. Terus yang ketiga itu tadi apa ya? Pemahaman atas kesuksesan. Pemahaman atas kesuksesan. Jadi orang-orang itu punya pandangannya masing-masing tentang kesuksesan. Jangankan tentang kesuksesan, tentang cerita orang aja, kayak contohnya gue, itu punya pandangan gue tersendiri gitu. Kayak gue ada pandangan tersendiri tentang cerita si ini dan ini. Gue punya pandangannya sendiri. Begitupun kesuksesan punya pandangannya tersendiri. Mungkin aja memang ketika orang nggak tahu apa yang harus dia lakuin, dia akan meniru orang lain. Mungkin nggak cuma 1-2 hal yang ditiru, tapi semuanya ditiru, termasuk pemahamannya akan kesuksesan. Dan gue bisa mentolerir hal itu karena itu memang it's a common thing, right? It's common thing. Itu hal-hal umum gitu, yang dimana lu ngerasa kalau oke, kalau gue mengikuti konsep sukses dia, maka gue akan bisa mengikuti dia. Meskipun itu nggak benar, tapi itu juga nggak salah gitu. Nggak benernya apa? Ketika lu ngikutin sukses seseorang, dan notabene-nya katakanlah lu adalah orang yang sekarang ini gue juga SMK, mungkin lu adalah orang yang sepantaran sama gue. Itu udah fatal sih sebenarnya kalau lu terlalu mengikuti. Tapi kalau lu setidaknya terinspirasi, itu adalah bahasa positif dari mengikuti. Dan so tau banget gue. Nggak, maksudnya itu adalah hal positif ketimbang meniru gitu ya. Lu bisa mengambil inspirasi dari orang lain, menjadikan orang lain sebagai referensi gitu untuk pemahaman kesuksesan lo. Tapi untuk meniru, gue nggak yakin lo bisa ngikutin. Tapi kalau lo pada bisa ngikutin, wow, what a monster, lo gila banget. And then that's it for my podcast. Mungkin kalau podcast gue masih ada yang kurang, ya lo bisa tulis komen di bawah aja, silahkan. Dan kalau lo rasa podcast ini cukup berguna, bisa lo share. Jangan lupa lo subs nih channel, lumayan hitung-hitung dukung gue dan podcast ini bisa jadi naik. Yoi. Jadi makasih banget buat pendengar podcast gue pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini. Dan maaf banget kalau misal ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Ya, jadi sekian aja dari podcast gue kali ini. Semoga teman-teman yang saat ini SMK, SMA, atau mungkin buat yang lebih bawah lagi deh, SMP, SD gitu ya, yang udah mau kelulusan, semangat, jangan nyerah, jangan malas-malasan juga. Ingat, setiap kelulusan itu adalah suatu loncatan yang lu gak tahu di depannya ada apa. It's up to you. Semua kelulusan itu up to you. You mau lulus, you gak mau lulus, terserah. So, sekian aja dari podcast gue kali ini.
Terima kasih udah buat dengerin, makasih banget. Dan sorry banget kalau gue gak upload. Oke, gue Baha. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Peace.